Banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, kini pemimpinnya didominasi orang-orang tua. Joe Biden, Donald Trump, Vladimir Putin, hingga Xi Jinping adalah beberapa pemimpin berusia senja. Sayangnya, Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Pucuk pimpinan lembaga eksekutif, legislatif, sampai pada ketua umum partai politik, kita melihat dominasi pemimpin yang tak lagi muda dan tak berganti. Indonesia dan negara lain di dunia tampaknya mengalami gerontokrasi, di mana kepemimpinan didominasi oleh para pemimpin tua. Sebenarnya, fenomena ini bukan cuma soal usia, tapi soal regenerasi kepemimpinan. Yang berbahaya adalah jika pemimpin lama tidak mendidik dan tidak memberi kesempatan kepada para pemimpin muda, maka estafet kepemimpinan tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini tentu saja memprihatinkan, karena tanpa penempaan dan tanpa kesempatan untuk memutuskan, pemimpin muda tidak bisa menjadi nahkoda di kemudian hari. Dalam cengkraman gerontokrasi seperti ini, kita perlu belajar dari host Cokro Aminoto. Ia dikenal sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Sebagai pemimpin, Cokro adalah figur yang lengkap. Ia adalah orator ulung, organisatoris piawai, dan penulis yang tajam. Tapi tentu yang paling istimewa, keseriusannya untuk meregenerasi pemimpin. Seiring perjuangannya bersama Sarekat Islam, ia mendidik Soekarno, mendidik Musso, Semaun, Alimin, Kartosuwiryo, tokoh-tokoh yang kelak berdiri di panggung sejarah Indonesia. Ketika Cokro wafat, murid-muridnya melanjutkan tongkat estafet perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan masa-masa sesudahnya. Melihat kesuksesan regenerasi Cokro membawa kita bermuara pada pertanyaan, bagaimana cara Cokro Aminoto menyiapkan regenerasi pemimpin dalam rumah sederhananya di Gang Penele, Surabaya? Dan yang terpenting, pelajaran kepemimpinan apa yang bisa kita tarik bagi para pemimpin Indonesia hari ini? Saya Bahtiar Firdaus, selamat datang di Mardika. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo dari keluarga priayi. Ayahnya pejabat, kakeknya pernah jadi bupati. Tapi hidupnya justru menjauh dari kenyamanan itu. Ia sekolah di tempat-tempat bergengsi yang hanya terbuka untuk para bangsawan dan pegawai kolonial. Tapi bukan untuk cari posisi, juga bukan cari aman di dalam sistem. Justru sebaliknya, ia pelajari sistem itu untuk bisa melawan dari dalam. Saat diajak masuk ke Serikat Dagang Islam, Cokro langsung usul menghapus kata dagang. Ia ingin organisasi ini bukan cuma soal dagang semata, tapi jadi wadah perjuangan umat. Maka berdirilah Sarekat Islam yang kemudian tumbuh jadi kekuatan rakyat yang paling besar di Hindia Belanda. Memimpin SI sejak tahun 1914, Cokro langsung berhadapan dengan sikap keras pemerintah kolonial yang menolak mengakui keberadaan organisasinya. Tapi ia tetap jalan terus. Ia datangi rakyat dari berbagai lapisan, dari pedagang pasar sampai ulama dan kaum cerdik cendekia. Dalam waktu singkat, pengikut SI melonjak menjadi jutaan. Tapi makin besar gerakan, makin besar juga godaan dan perpecahan. Ketika ide kiri mulai masuk lewat tokoh-tokoh seperti Sneflit, Semaun, SI pun retak. Cokro tetap bertahan di jalan Islam kebangsaan, berdampingan dengan Agus Salim, tidak pernah berhenti bicara untuk rakyat, sampai akhirnya ditangkap dan dipenjara Belanda di tahun 1922. 7 bulan lamanya. Dalam masa perjuangannya di Sarekat Islam,
Tjokroaminoto tidak hanya sibuk menggalang massa, tapi juga sungguh-sungguh menyiapkan generasi penerus. Ia sadar perjuangan panjang tak bisa bertumpu pada satu orang saja. Maka rumahnya di Gang Peneleh, Surabaya, dijadikan semacam sekolah politik tanpa papan nama. Di sanalah berkumpul anak-anak muda dengan semangat menyala dan arah pikir yang beragam. Ada Soekarno yang nasionalis, ada Musso dan Semaun yang condong ke komunis, hingga Kartosuwiryo yang kelak memilih jalan negara Islam. Keistimewaan Cokro itu tentu menimbulkan tanya, bagaimana cara sang Raja Jawa tanpa mahkota ini mendidik murid-muridnya sehingga bisa meneruskan perjuangan di kemudian hari. Sebagian jawabannya muncul dari kenangan Soekarno. Dalam autobiografinya, Bung Karno menceritakan masa remajanya. Saat itu, ia dititipkan ayahnya, Raden Sukemi, kepada Tjokroaminoto di Surabaya. Usianya baru 15 tahun. Masih menempuh pendidikan di HBS, sekolah elit Belanda pada masa itu. Tapi Sukemi tahu, pendidikan barat tanpa landasan nilai bisa menjauhkan anak dari akal. Ia ingin anaknya belajar dari manusia, bukan sekedar pintar. Maka ia serahkan Soekarno kepada Cokro. Dari situlah perjalanan Soekarno sebagai murid dimulai. Bukan hanya belajar dari buku, tapi belajar dari kedekatan sehari-hari dengan seorang pemimpin yang memimpin lewat laku dan akal sehat. Soekarno dan kawan-kawannya dibentuk dalam pergumulan intelektual. Hari-hari mereka diisi dengan membaca. Bukan 1-2 jam, hampir sepanjang waktu. Soekarno tenggelam dalam buku-buku milik Tjokroaminoto. Mulai dari Jefferson, Rousseau, Marx, Engels, sampai Lenin. Semua ia kenal bukan dari kelas, tapi dari rak buku Tjokroaminoto. Setiap malam, ia duduk di dekat kaki Cokro, mendengarkan, menerima buku-buku yang sengaja dipilih untuk melatih pikirannya. Soekarno mengenang masa itu dengan penuh hormat. Pak Cokro adalah pujaanku. Aku muridnya. Dan secara sadar atau tidak sadar, ia menggemblengku. Aku duduk di dekat kakinya dan diberikannya kepadaku buku-bukunya. Diberikannya kepadaku miliknya yang paling berharga. Tulis Soekarno dalam autobiografinya. Selain membaca, malam-malam di rumah Cokro dipenuhi diskusi. Tamu datang silih berganti. Dari pemimpin Sarekat Islam, tokoh partai, ulama, sampai kaum intelektual. Soekarno muda duduk di tengah mereka. Jarang bicara, lebih banyak mendengar. Ia tidak ikut bermain keluar rumah seperti anak kos yang lain. Aku duduk di dekat kaki orang-orang ini dan mendengarkannya, katanya. Kadang ia tidur bersama tamu yang menginap, ngobrol sampai subuh, sampai fajar. Rumah Cokro jadi tempat muridnya berpikir, tempat bertanya, dan mengenal bangsanya secara langsung pada tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Dari sekian banyak nasihat Tjokroaminoto, ada satu yang terus hidup dalam ingatan murid-muridnya. Seorang pemimpin di mata Cokro harus punya setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Nasihat itu kadang keluar di tengah ceramah, kadang sambil minum kopi di beranda rumah Peneleh. Cokro percaya, pemimpin sejati tak cukup hanya cerdas, tapi harus memiliki tauhid yang jernih, memiliki kecakapan bersiasat setelah membaca keadaan, ilmu memberi arah, tauhid sebagai dasar, dan siasat menjaga agar langkah-langkah itu tetap tepat. Trilogi nilai itu, ilmu, tauhid, dan siasat,
Cokro padukan dengan dua kemampuan mutlak yang menurutnya harus dimiliki oleh para pemimpin, yakni menulis dan berpidato. Kepada para pemuda, ia sering berkata, kalau kau ingin jadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Petua itu langsung menancap di kepala Soekarno. Ia tahu betul gagasan sebesar apapun tidak akan berarti jika tidak bisa disampaikan dengan jelas dan menggugah. Bahkan setelah menikah pun, ia tetap setia mengikuti Pak Cokro ke berbagai pertemuan. Malam-malam, ia habiskan duduk di belakang, memperhatikan dengan penuh perhatian. Ia tidak membaca buku tentang pidato, tidak berlatih di depan cermin saja, tapi ia belajar dari cara Cokro berbicara, belajar dari ketenangan suara Cokro, dan dari gerakan tangannya, dari caranya membuat orang mendengar tanpa perlu meninggikan suara. Cerminku adalah Cokro Aminoto, kata Soekarno. Aku memperhatikannya, menjatuhkan suaranya. Aku melihat gerak tangannya, dan gunakan penglihatanku ini pada pidatoku sendiri. Perlahan, Soekarno mulai mencoba. Ia ingin tahu bagaimana rasanya membuat orang benar-benar mendengarkan. Ia tidak memakai trik, ia tidak memaksakan gaya. Ia bicara dengan jujur, membiarkan cerita mengalir apa adanya. Ia mulai merasakan getaran itu saat suasana hening dan perhatian tertuju padanya. Di situ Soekarno sadar kata-kata itu punya tenaga. Maka ia susun pidatonya dengan sederhana, tidak penuh istilah, tidak syarat angka. Ia memilih bercerita agar gagasannya mudah dicerna dan lebih terasa. Semua itu ia pelajari bukan dari teori, tapi dari pengalaman dan pengamatan yang tekun. Dari seorang guru yang mengajarkan dengan laku. Dalam didikan Cokro Aminoto, pemimpin tidak cukup hanya pandai bicara, tapi juga harus mampu menulis untuk menggugah kesadaran rakyat. Di rumah indekosnya di Peneleh, menulis menjadi bagian penting dari perjuangan. Cokro sendiri rutin menulis untuk utusan Hindia, sebuah surat kabar yang lahir dari kebutuhan Sarekat Islam untuk mempunyai suara sendiri. Meski bekerja di kantor redaksi, banyak tulisan Cokro justru lahir di tengah riuh diskusi para pemuda di rumahnya. Disitulah gagasan dirumuskan, diuji lewat percakapan, lalu ditulis menjadi artikel yang mengguncang dan menentang ketidakadilan. Semangat itu menular pada Soekarno. Ia mulai menulis dengan nama pena Biman, dan dalam waktu singkat menghabiskan ratusan artikel, menghasilkan ribuan artikel. Ia belajar bahwa tulisan bisa menyalakan kesadaran, menggerakkan pikiran, dan menyentuh hati rakyat, sama kuatnya dengan pidato. Di rumah itu pula, bersama tokoh seperti Abdul Muiz, Agus Salim, dan Tirto Danujo, perlawanan tumbuh dari kata-kata yang ditulis, dari pergumulan intelektual dan keberpihakan pada rakyat tertindas. Rumah di Peneleh menjadi tempat lahirnya tokoh-tokoh besar yang kelak mengisi berbagai poros sejarah Indonesia. Soekarno bergerak sebagai pemimpin revolusi. Musso dan Semaun mendorong gerakan kiri. Kartosuwiryo memilih jalur Islamis. Cokro tidak menyamaratakan, tapi membekali mereka dengan fondasi berpikir, keberanian bersikap, dan tanggung jawab kepada rakyat. Dari situ lahir generasi yang tidak menunggu momentum, tapi siap ketika waktunya tiba. Ketika Indonesia memasuki masa-masa genting dan rakyat mencari arah, para murid Cokro telah lebih dulu
ditempa. Mereka hadir ya, bukan karena kebetulan, tapi karena disiapkan sejak jauh-jauh hari. Inilah hasil dari regenerasi yang bukan sekedar suksesi, tapi pembentukan karakter. Cokro menanam sebelum panggung disiapkan, membina sebelum momentum memaksa. Dan dari proses panjang itulah lahir kepemimpinan yang kokoh, tidak rapuh oleh zaman, tidak tumbang oleh tekanan. Ia memberi pelajaran penting bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang tidak hanya memimpin hari ini, tapi juga menyiapkan mereka yang akan memimpin esok hari. Nah, setelah memahami bagaimana Cokro Aminoto melakukan regenerasi, kini kita mesti melakukan refleksi. Komitmen Cokro Aminoto terhadap regenerasi memberi pelajaran yang terasa sangat relevan hari ini. Ia tidak membangun kekuasaan untuk dirinya sendiri, tapi Cokro menyiapkan ruang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang bisa menjawab zamannya. Kita bisa melihat dampaknya langsung dalam sejarah Indonesia kala itu. Dipimpin orang-orang muda, para pemuda. Soekarno memimpin Partai Nasional Indonesia saat baru berusia 26 tahun. Bung Hatta menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia di umur 24 tahun. Bung Syahrir dipercaya sebagai Perdana Menteri saat usianya baru 36 tahun. Natsir menjadi Menteri Penerangan di umur 38 tahun dan menjadi Perdana Menteri pada usia 42 tahun. Bahkan Soeharto mulai berkuasa saat berusia 46 tahun. Mereka mengambil peran besar di usia muda karena ada proses yang memungkinkan mereka tumbuh, belajar, dan dipercaya. Ini semua lahir dari lingkungan yang sadar bahwa masa depan butuh wajah-wajah baru. Kembali pada soal gerontokrasi. Hari ini, saat mayoritas pemimpin kita berusia jauh di atas rata-rata usia penduduk negeri ini, kenyataan ini tentu saja tidak semata soal usia, tapi soal regenerasi. Kita bicara soal Indonesia emas, tapi belum sepenuhnya memberi ruang bagi yang akan menjalaninya. Tantangan di depan tidak hanya kompleks, tapi juga terus berubah bentuk. Butuh generasi yang tumbuh bersama dinamika itu, bukan yang sekedar mengamati karena tak diberi tempat untuk memimpin. Jika regenerasi terus dihambat, kita justru sedang menunda kemajuan yang sudah di depan mata kita. Dan sejarah sayangnya tidak berpihak pada mereka yang terlalu lama mendominasi. Pada akhirnya, kita telah menyaksikan regenerasi Cokro Aminoto melahirkan Soekarno, melahirkan Musso, dan Kartosuwiryo. Semua muridnya melanjutkan perjuangan Indonesia hingga merdeka. Setelah 79 tahun merdeka, Indonesia nyatanya masih menghadapi banyak tantangan. Bangsa kita belum merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari ketimpangan, hingga korupsi yang berlangsung serampangan. Semua masalah itu harus dituntaskan demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Dan itu akan terwujud jika pemimpin hari ini melakukan regenerasi, bukan dominasi. Pemimpin sejati bukan pemimpin yang duduk di atas tahta. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang meregenerasi pemimpin lainnya. Salam Mardika.